siswa-siswi dan Maida, salam sehat ya. Kembali bersama Mr. Tio di sini yang akan memandu pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Ya, saya juga mengingatkan kalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak ya, juga menghindari kerumunan. Nah, kali ini kita melihat banyak piala yang dapat Mister ya, termasuk yang saya pegang piala ini. Nah, tentunya mendapatkan penghargaan ini tidaklah mudah, butuh perjuangannya, rintangan dilewati oleh peraihnya. Nah, kali ini juga kita membahas pelajaran tidak jauh dari piala ini ya, bagaimana kita akan mempelajari teks cerita inspiratif. Nah, tentu orang-orang yang mendapatkan piala ini adalah orang-orang yang menginspirasi, sehingga banyak orang ingin seperti dia bisa mendapatkan piala, masa kita enggak? Nah, jadi terinspirasi oleh dia. Oke, mau tahu pembelajarannya seperti apa? Ikuti video berikut ini. Jumpa lagi bersama saya Mr. Tio dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Nah, kali ini kita akan membahas topik terbaru ya, mengenai mengungkapkan rasa simpati melalui teks cerita inspiratif. Nah, apa di benak kamu mengenai inspirasi? Ayo, ikuti lebih dalam lagi. Nah, dalam mengungkapkan rasa simpati melalui teks inspiratif ini, kita mempelajari ya, menelaah struktur kebahasan dan isi teks cerita inspiratif dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi ciri umum dan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif. Yang kedua, kita menelaah struktur isi dan ciri bahasa teks cerita inspiratif. Dan yang terakhir, kita harus bisa menyusun teks cerita inspiratif. Nah, terlebih dahulu ya, kita bedah pengertian teks cerita inspiratif itu sendiri. Nah, apa sih cerita inspiratif itu? Ya, cerita yang memuat interpretasi atau penafsiran nilai-nilai moral terhadap insiden atau kejadian. Nah, tentunya inspiratif itu mempunyai nilai ya, mempunyai makna. Kita tiru apa yang harus menjadi motivasi untuk kita gitu, inspirasi. Nah, jadi inspirasi itu ke banyak orang ya, bukan hanya cuma satu orang doang, tapi jadi mengilhami orang-orang untuk seperti dia begitu. Itulah makna dari cerita inspiratif. Nah, contoh tokoh yang membuat inspirasi ya. Nah, ini adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie terkenal dengan bapak teknologi Indonesia, bagaimana penemuan dia yang fenomenal pesawat. Dia ada orang Indonesia pertama yang membuat pesawat. Nah, ini menginspirasi banyak orang. Jadi, pengen seperti Pak B.J. Habibie, dia bisa bikin pesawat sendiri. Nah, jadi inspirasi itu bukan hanya tokoh-tokoh terkenal saja, bisa juga orang tua, orang terdekat kamu, ya, entah sanak saudara kamu yang memang patut ditiru. Nah, itulah inspirasinya. Itu bisa artis juga, bisa idola, bisa tokoh yang terkenal. Nah, jadi bukan hanya orang-orang penting ya, orang-orang yang biasa juga bisa menjadi inspirasi. Nah, ada lagi ini, siapa yo? Pasti yang pernah les ruang guru tahu ini siapa. Ini adalah ya pendiri ruang guru atau CEO-nya ada Mas Belva Syahdevara. Nah, bagaimana dia menempuh pendidikan ya di Bekasi, dia sekolah SMA Presiden, namanya SMA Presiden semi militer. Nah, dia dibedah kuliahnya juga digratiskan sama pemerintah ya, pemerintah Singapura, Amerika. Dia dari Harvard University, dari Singapura juga. Nah, jadi semuanya berkat kerja kerasnya. Nah, itu menginspirasi
dan dia mempunyai aplikasi yang banyak orang jadi bermanfaat gitu ya, banyak orang yang menggunakannya gitu. Nah, Ruang Guru ini jadi inspirasi bagi semua orang itu ya. Nah, tujuan teks cerita inspiratif ini ya mengajarkan seseorang untuk mengambil hikmah dari peristiwa yang ia saksikan, dia dengar atau alami. Nah, itu ya tujuannya. Nilai-nilai moral tersebut disajikan dalam cerita secara eksplisit melalui komentar pengarang ya, bisa langsung nampak gitu, atau secara implisit melalui dialog tokoh atau perilaku tokoh cerita. Nah, implisit ini secara tersembunyi, eksplisit terang-terangan dituliskan di teks cerita inspiratif itu oleh penulis atau pengarang, begitu ya. Nah, cerita yang disampaikan dalam teks inspiratif ya umumnya bersifat menggugah perasaan atau memberi kesan yang sangat mendalam bagi pembacanya. Jadi itu perasaan setelah mendengar, melihat kisahnya yang inspirasi itu membuat inspirasi. Jadi kita jadi wah gitu ya, ada perasaan kagum, perasaan ya ingin seperti dia gitu ya. Tak jarang cerita yang disajikan mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, dengan adanya seseorang yang inspiratif tadi, kita jadi berjanji sama diri kita sendiri, kita harus lebih baik lagi, enggak seperti sekarang gitu ya. Kita harus minimal bisa meniru yang baik-baiknya yang dilakukan oleh tokoh inspiratif tadi. Nah, kata kunci dalam pembelajaran teks ya cerita inspiratif ini ada empati, simpati, insiden, inspiratif, interpretasi, dan moral. Nah, kita telah apa pengertian dari empati. Nah, empati menempatkan diri pada posisi orang lain ya, merasakan haru atau iba akibat tersentuh perasaannya dengan objek yang dihadapinya. Berarti kita itu lebih dalam perasaannya, lebih merasakan seperti orang lain itu, orang yang kita lihat tadi itu yang membuat inspiratif tadi. Nah, beda dengan simpati. Simpati itu hanya sebentar saja gitu ya, perasaan belas kasih dan sayang atas kejadian yang menimpa seseorang. Nah, simpati itu efeknya memang jaraknya lebih sebentar. Kalau empati itu memang sampai akhir hayat bahkan. Itulah inspirasi itu gitu ya. Nah, umumnya kalau inspirasi itu membuat kita lebih dalam lagi, haru gitu. Itu empati. Nah, empati sama simpati itu lebih dalaman empati gitu. Dalam soal rasa, perasaan. Insiden, peristiwa atau kejadian inspiratif ya, mengilhami, hal yang menginspirasi dan yang membuat kagum. Interpretasi itu kesan ya yang didapat terhadap sesuatu ya, tentunya tokoh inspiratif tadi. Moral, akhlak, budi pekerti, baik buruk yang diterima mengenai perbuatan ya. Nah, itu dia. Ciri umum teks cerita inspiratif. Yang pertama, teks cerita inspiratif memaparkan suatu kisah ya atau cerita. Yang kedua, diawali dengan mengenalkan tokoh. Tentu pasti ada tokohnya, siapa orangnya. Nah, itu penting. Yang ketiga, dilanjutkan dengan memaparkan peristiwa dan insiden yang dialami, dilihat atau didengar oleh tokoh. Nah, ini juga penting. Bagaimana insiden apa, kejadian apa yang bisa dia lawan, rintangan apa yang dilewati. Nah, itu ada interpretasi terhadap insiden kejadian. Nah, kita melihat kesannya ya, bagaimana kesan setelah si tokoh itu melewati semua insiden atau peristiwa-peristiwa yang dialaminya, yang membuat dia tegar gitu. Yang terakhir ada mutiara hikmah yang didapat ya atau dipetik dari insiden tersebut. Nah, struktur isi teks cerita inspiratif. Yang pertama ada judul, orientasi, insiden, dan interpretasi. Judul berupa nama tokoh, tempat, atau sesuatu yang berhubungan dengan kejadian diceritakan.
Orientasi itu pengarang memulai cerita dengan memberikan indikasi akan muncul suatu masalah. Nah, ini awal-awal mulai ya. Ternyata ada yang membuat rintangan yang dilewati oleh si tokoh. Insiden ini mulai diceritakan, kejadian dialami, didengar, dilihat. Nah, bagaimana rintangannya sudah semakin dia rasakan. Nah, dilihat sama si penulis atau si pengarang. Interpretasi itu penulis memberikan interpretasi mengenai kejadian tersebut berdasarkan evaluasi tindakan yang dilakukan di dalam cerita. Setelah dilewati tadi insiden-insidennya, kira-kira apa yang harus diambil hikmahnya gitu. Itu interpretasi, kesannya gimana gitu. Ya. Ciri bahasa teks cerita inspiratif menggunakan kata-kata yang menunjukkan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata-kata menunjukkan urutan waktu, tempat, dan kejadian. Yang terakhir, menggunakan ungkapan perasaan pribadi, simpati, atau empati untuk menyatakan interpretasi terhadap insiden. Kita bahas satu-satu. Contohnya, menggunakan kata-kata yang menunjukkan waktu pada malam Selasa itu. Nah, ini keterangan waktu, malam, ya, Selasa. Nah, terus menggunakan kata-kata urutan waktu. Contohnya suatu hari, ya, tempat di sebuah desa, kejadian tiba-tiba terdengar suara. Nah, ada kejadian yang suara kan gitu. Nah, menggunakan ungkapan perasaan pribadi, simpati atau empati untuk menyatakan interpretasi. Contohnya, ya, game ini telah memberiku pelajaran kehidupan yang berharga. Nah, jadi ada perasaan, wah ternyata ada kesannya gitu ya. Model teks cerita inspiratif. Nah, berdasarkan kisah nyata seorang tokoh. Nah, misalnya tadi B.J. Habibie. Nah, ini tokoh nyata. Dan berdasarkan karangan atau fiksi belaka. Nah, ini contohnya Sherlock Holmes. Nah, ini adalah tokoh yang dibuat oleh seorang ya novelis ya. Bagaimana itu seorang detektif Sherlock Holmes itu ya. Novelis dari Inggris.